97,9 FM Gorontalo, 100,8 FM Makassar, 103,4 FM Palu, dan juga 87,6 FM Mataram. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan membawakan kajian kita pagi hari ini bersama Al-Ustadz Haji Khalid Walid LC Hafzullah. Langsung saja kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal, Ustadz? Alhamdulillah. Kita akan sama-sama mendengarkan kajian kali ini dengan tema Tadabbur, tafsir Juz 30 Surat An-Nas. Langsung saja kita akan dengarkan kajian bersama Al-Ustadz Haji Khalid Walid LC Hafzullah. Tafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan diawali dengan bisa bangunnya kita dari mati kecil kita, yaitu tidur kita, karena tidur dinamakan dengan mati kecil. Allah Subhanahu wa taala membangunkan kembali kita di pagi yang mulia ini, dan kemudian kita awali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat subuh secara berjamaah bagi laki-laki, dan para wanita, ibu-ibu sholat di rumah misalnya. Alhamdulillah kita awali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita ikutkan dengan mempelajari firman-firman termulia, ya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah akan mempelajari tafsir ringkas dan tadabbur dari juz yang ke-30. Ya, karena juz ke-30 ini sering sekali kita dengarkan di dalam solat-solat kita. Iya. Banyak dibawakan oleh para imam-imam kita di dalam solat-solat mereka. Terutama surat-surat pendek dari juz yang ke-30. Maka insya Allah kami akan mulai dengan surat An-Nas. Ya, insya Allah. Jadi kita mulai dari surat yang terakhir naik ke atas terus surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Naam. Sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dengan tafsir ringkas dan tadabbur dari surat An-Nas. Pertama, sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nas ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah itu artinya surat yang turun kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Ada sebagian ulama mengatakan surat Makkiyah artinya yang turun di Mekah, dan surat Madaniyah yang artinya surat yang turun di Madinah. Nah, ini definisi yang tidak lengkap atau kurang, ya, sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada surat-surat, ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW di Mekah, namun tetap dikatakan sebagai ayat-ayat atau surat Madaniyah, karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Jadi definisi yang tepat, surat Makkiyah artinya surat yang turun kepada Nabi SAW sebelum Nabi hijrah. Dan surat Madaniyah adalah surat yang turun kepada Nabi SAW setelah Nabi hijrah. Surat An-Nas ini termasuk surat Madaniyah, surat yang turun kepada Nabi SAW setelah Nabi
hijrah. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Ya, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Kita lihat dalam ayat yang pertama ini, sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam saja, manusia termulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, manusia-manusia biasa seperti kita ini, lebih pantas untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nabi saja meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Maka tentunya kita lebih pantas untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak ada zat, ya, tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kita, para sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pelindung. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang Maha menjaga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Tidak ada yang dapat menjaga kita, melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan pelajaran akidah kepada kita, sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jika ada orang yang bergantung kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang meminta perlindungan kepada sesuatu yang lemah. Ya, kan kita dapati ada orang yang meminta perlindungan kepada jimat misalnya. Ya, meminta perlindungan kepada jimat-jimat yang digantung, ya, yang diletakkan dan seterusnya. Ini semua adalah sesuatu yang lemah. Yep. Yang tidak dapat melindungi kita. Yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang pertama ini, Allah katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas, kepada Rabb-nya manusia. Ya, Allah tidak mengatakan katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada Rabb-nya manusia. Sehingga perlu kemudian kita ketahui apa makna Rabb itu. Yeah. Ya, Rabb itu, sahabat insaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb itu artinya zat yang memelihara, ya, yang menguasai, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Segala perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya, itu makna dari Rabb. Sehingga makna Rabbin nas atau Rabbun nas itu artinya yang menciptakan manusia, yang menghidupkan manusia, yang memelihara manusia, yang menjamin rezekinya manusia, memberikan rezeki manusia, mengatur kehidupannya, ya, dan seterusnya. Itu makna dari Rabb. Sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita di sini bahwa wahai manusia, tidak ada yang dapat mencelakakan dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang dapat melindungi dirimu kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirimu dari satu musibah, satu ujian, satu cobaan atau apalah itu kecuali Allah. Maka hendaklah kamu meminta perlindungan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta perlindungan kepada selain Allah, karena hanya Allah yang menciptakanmu, Allah yang menghidupkanmu, Allah yang mampu menyelamatkanmu dari musibah, Allah juga yang bisa menimpakan dirimu satu musibah. Itu semua adalah
Rabb. Ya, makna dari Rabb. Sehingga qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, kepada penciptanya manusia, kepada yang menghidupkan manusia, kepada yang memberikan rezeki kepada manusia, kepada yang memelihara manusia, yang mengatur ya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Malikin nas. Ya, Allah itu bukan hanya Rabbnya manusia, tapi Allah juga adalah Malikin nas. Allah adalah rajanya manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rajanya manusia. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan Malikin nas ay al-malik alladhi lahu sultatul ulya fin nas. Ya, wa tasarruful kamil. Dialah raja yang memiliki kekuasaan paling tinggi kepada manusia. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan apa saja kepada manusia. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Dialah raja dari manusia. Ya, dialah raja manusia. Sejak kehidupan di dunia ini sampai dengan di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi raja. Ya, sahabat insania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menantang orang-orang yang mengatakan dirinya raja pada hari ini, lalu kemudian menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dirinya adalah raja yang patut untuk dihormati dan seterusnya, namun dia tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti Allah katakan limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala? Iya. Illahil wahidil qahhar. Milik Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang maha perkasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, sahabat insani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di atas segala raja yang ada. Ya, Malikin nas, dia adalah rajanya manusia. Ya, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya manusia, maka kita tidak akan memuliakan seorang pun melebihi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, kita tidak akan menganggap ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah, yaitu Rabb-nya manusia yang menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai manusia, ya raja manusia. Kemudian yang ketiga kata Allah, ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita sahabat insania bahwa jika kita meyakini Allah adalah Rabb-nya manusia yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur kehidupan manusia dan seterusnya, dan jika kita meyakini Allah adalah Malikin nas, rajanya manusia, maka kita juga harus yakin bahwa Allah adalah ilahin nas, sesembahannya manusia. Dalam artian, sahabat insani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi adalah zat yang mampu menciptakan manusia itu sendiri. Ya, zat yang menjadi raja dari manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berhak disembah. Kenapa mereka tidak berhak disembah? Karena mereka bukan rajanya manusia. Karena mereka bukan Rabb-nya manusia. Mereka bukan yang menciptakan manusia. Mereka tidak mengatur kehidupan manusia. Maka mereka tidak berhak untuk disembah. Ya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika kalian meyakini bahwa aku adalah Rabb-nya manusia, dan aku adalah Malikin nas, aku adalah rajanya manusia, maka kalian harus beribadah hanya kepadaku dan tidak menduakanku, tidak menyekutukanku. Ya, tidak beribadah kepada selainku. Karena sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan Rabb manusia, mereka juga bukan Malikin nas, mereka juga bukan raja manusia. Oleh sebab itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala
beliau mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta dari segala sesuatu ini dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 3 ayat pertama ini. Ya. Sahabat insani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 3 ayat pertama untuk kita berlindung kepada Allah. Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Berlindung dari apa? Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan, bisikan, ya, syaitan yang khannas. Ya, khannas nanti akan kita pelajari apa maknanya yang disebutkan oleh para ulama kita. Khannas ini sebagian mengatakan maknanya adalah ar-rajja', ya, artinya yang selalu kembali. Kita berlindung dari bisikan kejahatan syaitan yang selalu kembali. Ya, yang selalu kembali maksudnya dia bersembunyi lalu kemudian menjauh dari manusia ketika manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi ketika manusia lupa tidak mengingat Allah, dia datang kembali lagi. Ya, dia datang dan kembali lagi. Ini di antara makna al-khannas. Ya, makanya disebutkan dalam riwayat hadis Nabi SAW dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza nudiya lis-shalah," kalau dikumandangkan azan untuk salat, ya, adbar syaitan wa lahu durat, maka syaitan itu akan pergi menjauh, lari dia, dan dia berlari sambil mengeluarkan suara kentut. Ya. Kenapa? Supaya dia tidak mendengarkan suara panggilan azan tersebut. Hatta la yasma'at ta'zin. Kata Nabi SAW, supaya dia tidak mendengarkan suara azan tersebut. Ya. Fa'idha madha, kalau suara azan itu sudah selesai, ya, maka ya, fa'idha madha ta'zin aqbala, maka dia datang kembali. Ya, dia kembali lagi untuk menggoda, membisikkan perkara-perkara yang tidak pernah diingat sebelumnya oleh orang yang sholat tersebut. Nanti tiba-tiba ketika dia mengangkat takbir, baru kemudian dia ingat, ya, perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah pikirkan. Ya, sebelumnya dia tidak pernah ingat. Makanya khannas di antara maknanya adalah yang selalu kembali. Ya, yang selalu kembali pada saat manusia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan khannas yaitu yang mengecil. Ya, yang mengecil atau mencair, ya. Maksudnya syaitan ini bisa mengecil dan mencair kapan itu? Ketika kita ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan menjadi kecil dan mereka susah untuk menggoda kita. Ya, makanya disebutkan sifat mereka dengan khannas. Khannas ini adalah sifat dari syaitan. Ya, khannas ini adalah sifat dari syaitan yang bisa mengecil atau mereka lari kemudian kembali lagi ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was bisikan kejahatannya syaitan. Ya, was-was ini yang dimaksudkan adalah fa'ilnya, pelakunya, ya, kata Syekh Utsaimin, yaitu al-muwaswis, yang memberikan bisikan kejahatan tersebut, yaitu syaitan. Dan waswas itu adalah, kata beliau, ma yulqa fil qalbi minal afkar wal awham wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Apa saja yang dilemparkan ke dalam hati kita dari pikiran-pikiran, ya, hayalan-hayalan yang tidak ada hakikatnya, yang tidak benar hakikatnya, dibuat kita menjadi takut dengan itu semuanya. Ini semua adalah pekerjaan dari syaitan, ya, yang memiliki sifat khannas, ya, artinya yang bisa mengecil ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia pergi lari menjauh ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah ayat yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan tersebut
ke dalam dada manusia, ya, ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Ini juga menunjukkan bahwa pusat pemikiran kita, sahabat insani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di hati. Itu pusat pemikiran kita. Lalu kemudian ke otak. Ya, makanya Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir. Ya, jadi pusat pemikiran kita adalah di hati kita. Makanya kita sering mengatakan, hati kecil saya mengatakan, ya, hati kecil saya mengatakan, karena pusat pemikiran kita ada di hati. Yeah. Nah, syaitan ini membisikkan kejahatannya di dalam dada manusia, di dalam hati manusia. Ya, godaan-godaan mereka dan seterusnya, janji-janji palsu mereka, ya, keburukan-keburukan yang mereka janjikan dan seterusnya, atau menakut-nakuti orang, ya, dan seterusnya, yang ingin melakukan kebajikan ditakut-takuti di dalam hatinya, diberikan was-was. Ini semua adalah pekerjaan dari syaitan, dibisikkan ke dalam dada kita. Makanya dada kita harus kita isi dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu senantiasa mengiringi kita. Ya, syaitan itu senantiasa berada bersama dengan kita. Nabi SAW mengatakan, "Inna syaitana yajri 'ala bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir bersama dengan peraliran darah kepada setiap anak cucu Adam. Ya, mengalir bersama dengan peraliran darah. Makanya kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, dari golongan jin dan manusia. Ada dua tafsiran para ulama kita dengan apa yang dimaksudkan dengan jin dan manusia pada ayat ini. Tafsiran yang pertama, kata jin dan manusia tersebut, ya, kembali kepada pembisik, yaitu para penggoda yang disebutkan di ayat keempat tadi. Bahwasanya yang membisik-bisik itu ada dari golongan jin, ada pula dari golongan manusia. Ya, jadi syaitan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia, dia berwujud manusia, tapi sifatnya ada sifat-sifat keburukan. Ya, dia mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Ya, maka ini adalah ajakan-ajakan syaitan sebenarnya. Dia manusia, tapi dia mengajak kepada ajakan syaitan. Ya, karena syaitan itu ada dari kalangan jin dan kalangan manusia. Yeah. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari kalangan syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Ya, tafsiran yang kedua mengatakan bahwa kata jin dan manusia tersebut kembali kepada apa yang dibisikkan atau apa yang digoda. Ya, sebagaimana pada ayat yang kelima. Namun ini agak lemah, ya, yang lebih kuat adalah yang menggoda atau membisikkan kejahatan tersebut, baik dari kalangan jin itu sendiri atau dari kalangan manusia yang mengajak orang kepada keburukan. Maka orang yang mengajak kepada keburukan pun kita berlindung darinya, sahabat insani yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita berlindung darinya agar kita tidak mengikuti ajakan-ajakan keburukannya. Ya, kita berlindung kepadanya agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama kita, jika ada ajakan-ajakan tidak baik, ya, ajakan-ajakan untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ajakan untuk bermaksiat, bisikan-bisikan untuk bermaksiat, salah satu cara agar kita terhindar dari itu adalah membaca surat An-Nas. Ya. Jadi ketika ada ajakan-ajakan buruk tersebut, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baca sampai di akhir ayat. Masih ada ajakan tersebut, baca kembali, baca terus berulang kali sampai ajakan itu, bisikan di dalam dada kita itu hilang, ya, dan tidak ada lagi ajakan untuk melakukan keburukan tersebut. Dan terakhir kami sampaikan bahwa surat An-Nas ini dinamakan oleh Nabi SAW, ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, surat yang akan kita pelajari selanjutnya, dinamakan dengan Al-Mu'awwizatan atau Al-Mu'awwizatain. Dua surat yang berfungsi sebagai pelindung. Ya, karena disebutkan oleh bagian ulama kita bahwa dua surat ini turun bersamaan kepada Nabi SAW, yaitu ketika Nabi SAW
terkena sihir oleh salah seorang Yahudi, ya, dia menyihir Nabi SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan 2 surat ini, dibacakan kepada Nabi sehingga Nabi SAW ya diselamatkan dari sihir tersebut. Makanya dinamakan dua pelindung, al-mu'awwidzatain, ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit tafsir ringkas dari surat yang mulia ini dan juga beberapa pelajaran yang bisa kita petik darinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan pada kajian agama kita pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat Insania yang sudah mendengarkan di 97,9 FM Gorontalo, 100,8 FM Makassar, 103,4 FM Palu dan juga 87,6 FM Mataram. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan pada kajian agama kita pagi hari ini bisa kita amalkan. Karena tidak hanya kita menyerap ilmu sekadar pengetahuan saja, namun ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita harus bisa mengamalkannya agar kita bisa selamat baik di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Insania, tuntas sudah kebersamaan kita di program Percikan Iman untuk edisi hari ini, Senin 13 September 2021 atau bertepatan dengan 6 Safar 1443 Hijriah. Saya yang bertugas Umar Dali bersama Al-Ustaz Khalid Walid LC Hafizullah. Mohon pamit. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Ya. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.